Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mutiara Dewi Listinawati, Sarjana Keperawatan MSI MED. Yang saya hormati seluruh tamu undangan Desa Banjarsari Mojosongo, yang saya hormati peserta penyuluhan pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Kusuma Usada Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lina Nurhanifah selaku moderator yang akan memandu acara penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber atau penyampaian materi penyuluhan. Acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelumnya perkenalkan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Kusuma Usada. Ada Mbak Aulianaya Jerevani, ada Depi Ayu Pertiwi, ada Laurencia Prihantika Cindy Puspa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Langsung saja masuk acara yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Mbak Aulianaya Jerevani. Waktu dan tempat dipersilahkan sepenuhnya. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lina yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi untuk penyuluhan hari ini. Untuk tema materi dari kami itu terapi kognitif atau terapi binatang. Baik, untuk anggota dari kelompok kami ada saya sendiri Auliana Jerevani, yang kedua ada Depi Ayu Pertiwi, yang ketiga ada Lina Nurhanifah, yang keempat. Baik, untuk materi yang kami sampaikan, yang pertama nanti kita akan menyampaikan pengertian dari terapi kognitif. Yang kedua, tujuan terapi kognitif. Yang ketiga, manfaat terapi kognitif. Yang keempat, pengertian terapi binatang. Yang kelima, manfaat terapi binatang. Yang keenam, manfaat fisik berinteraksi dengan hewan. Yang ketujuh, cara kerja ATT pada demensia. Baik, untuk selanjutnya kami akan masuk ke pematerian. Baik, untuk materi yang saya sampaikan, untuk materi yang pertama adalah pengertian terapi kognitif. Terapi kognitif sebenarnya adalah bagian dari terapi modalitas dalam keperawatan, khususnya keperawatan jiwa. Dikatakan sebagai bagian dari terapi modalitas karena pasien masih dianggap memiliki potensi dan kekuatan atau kemampuan secara kognitif, intelektual, daya pikir, dan inteligensia. Hanya selama ini belum termanfaatkan dengan baik bagi perubahan dirinya. Baik, untuk materi yang kedua, tujuan terapi kognitif. Tujuan dari terapi kognitif yang pertama, memperbaiki, menghentikan, mengganti, atau mengubah proses pikirnya. Yang kedua, mengurangi sampai dengan menghilangkan perilaku yang menyimpang.
Yang ketiga, meningkatkan perilaku produktif. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan pemikiran diri. Baik, untuk materi yang ketiga adalah manfaat terapi kognitif. Manfaat dari terapi kognitif yang pertama, secara langsung terapi kognitif bermanfaat untuk memperbaiki, menghentikan, dan mengganti pola pikir tertentu. Yang kedua, secara tidak langsung menghilangkan perilaku yang tidak sesuai dengan peningkatan perilaku yang lebih produktif melalui perubahan cara berpikir. Yang ketiga, mencapai upaya penyembuhan yang tidak memerlukan obat dan lebih efektif dari obat antidepresan dari Derubis dan kawan-kawan tahun 2005. Yang keempat, membantu pasien dapat mengidentifikasi diri sendiri pikiran negatifnya agar dapat mengoreksi dan mengatasi pikiran tersebut. Yang kelima, membantu mengatasi gangguan psikologis seperti mengganggu kecemasan, gangguan kepanikan, gangguan makan, fobia sosial, masalah kepribadian, masalah dalam pernikahan, kesendirian, mengalami pelecehan, generalized anxiety disorder atau GAP, obsessive compulsive disorder atau OCD, serta post traumatic stress disorder PTSD. Baik, untuk yang materi selanjutnya adalah pengertian terapi binatang. Animal Assisted Therapy ATT adalah intervensi yang diarahkan pada tujuan di mana hewan yang memenuhi kriteria spesifik menjadi bagian integral dari proses pengobatan. ATT telah menjadi pilihan terapi untuk berbagai populasi, mulai dari sekolah, rumah sakit, fasilitas untuk pengobatan jangka panjang, serta rumah pribadi. ATT adalah pemanfaatan hewan sebagai modalitas terapi untuk memfasilitasi penyembuhan dan rehabilitasi pasien pada kondisi akut dan kronis. Berry A. et al. 2012. Hewan dapat memberikan kasih sayang. Hewan dapat mengajarkan manusia untuk meningkatkan harga diri individu dan dapat membantu bersosialisasi satu sama lain. Yang kelima, manfaat assisted therapy atau ATT. ATT pada lanjut usia membantu merangsang sosialisasi dengan menyediakan topik pembicaraan dan alasan untuk hidup terutama pada lanjut usia. Setelah mereka tidak seproduktif ketika masih berkumpul dengan keluarga. Seekor hewan dapat membantu klien mengatasi permasalahan, bukan hanya kehilangan orang yang dicintai, tetapi membantu beradaptasi dengan perubahan seperti penyakit atau perubahan dalam kehidupan. Lewis, J.B. dan Bottomley, J.M. 2008. Baik, untuk materi yang selanjutnya, manfaat fisik berinteraksi dengan hewan. Manfaat yang telah diteliti oleh para ahli adalah meningkatkan fungsi gerak, baik sensorik, modulasi, dan interpretasi sensorik, dan mempertinggi toleransi untuk aktivitas fisik terhadap rangsang nyeri. Hewan mengajarkan kenangan dan kewaspadaan. Kenangan ini mengandung dua makna, nyata dan simbolis. Misalnya, merawat hewan kecil yang membutuhkan sentuhan, dibelai, bicara, dan makan dapat melambangkan peran ibu atau orang tua. Baik, untuk materi yang terakhir adalah cara kerja ATT pada demensia. Yang pertama, meningkatkan mood. Beberapa penelitian menyebutkan manfaat seperti peningkatan mood dan lebih banyak berinteraksi sosial. Karena lanjut usia mengalami demensia beresiko untuk menyebabkan depresi yang selanjutnya dapat membahayakan fungsi dan kualitas hidup. Naps P. et al. 2011. Yang kedua, menenangkan.
dengan hewan misalkan anjing terlatih yang menyertainya. Pasien dapat merasakan lebih aman karena hewan anjing tersebut dapat memperkirakan perilaku pasien, memperingatkan kerabat pasien atau tenaga kesehatan sebelum dan selama sesi terapi, melindungi pasien dari kemungkinan bahaya yang dapat dihadapkan dengan menggonggong dan atau perilaku nonverbal. Wortley AM 2010. Yang ketiga, menurunkan masalah perilaku. Pasien Alzheimer mungkin mengalami gejala klinis yang berbeda pada stadium penyakit yang berbeda. Pasien yang mengalami demensia biasanya mengalami sundowning, tidak hanya menegangkan bagi pasien, tetapi juga dapat merepotkan bagi tenaga kesehatan. Pada tahap ini, untuk hewan anjing atau terapi anjing yang menyertainya menjadi satu-satunya jembatan komunikasi untuk melanjutkan interaksi dengan lingkungannya. Mandiat JJ et al. 2010, Mars MS et al. 2010. Baik, terima kasih. Demikian penyuluhan materi dari saya. Terima kasih kepada Mbak Oliana yang sudah memaparkan materi pada pagi hari ini. Baik, untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Monggo Mbak Debbie. Hewan kucing atau anjing, selain itu hewan apa aja yang bisa dijadikan terapi binatang ya, Mbak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Untuk hewan selain kucing dan anjing, kita bisa menggunakan hewan yang ada di rumah seperti, biasanya kan lansia itu memiliki binatang ternak dan bisa menggunakan hewan seperti kambing atau sapi, karena dari berternak itu bisa menjadikan lansia lebih, dengan berternak kan lansia lebih aktif, lebih semangat, dan bisa mengurangi depresi seperti itu, dan bisa lebih produktif. Terima kasih, Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Mbak Debbie? Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Izin bertanya, Mbak. Oh ya, Mbak Laurencia, monggo. Izin bertanya, untuk bagian yang manfaat fisik berinteraksi dengan hewan, yang poin ketiga, itu kan menurunkan masalah perilaku ya, Mbak. Untuk pasien yang mengalami demensia itu biasanya mengalami sundowning. Nah, itu maksud dari sundowning apa ya, Mbak? Saya kurang paham. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laurencia. Untuk sundowning itu bisa disebutkan dengan, atau kita bisa disebut dengan kepikunan di saat senja. Itu itu biasanya lansia itu di saat senja itu kadang kan lupa ini udah pagi atau siang atau bahkan udah malam. Dan biasanya kan tanya, ini sudah pagi ya, sedangkan di saat itu sudah mulai senja gitu. Jadi lupa waktu seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Kalau sudah cukup, kita menginjak acara yang selanjutnya adalah penutup. Marilah acara penyuluhan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sudah berlangsung dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin jika ada salah kata atau salah perbuatan dalam kesempatan pagi hari ini, saya selaku perwakilan dari teman-teman mahasiswa Universitas Kusuma Surakarta meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.